Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang kalau dari aku pribadi sih sebenarnya familiar dari lama ya. Beliau ini adalah temanku di S1 di Teknik Nuklir UGM. Kami sama-sama di angkatan 2014, terus lulusnya kita juga bareng ya, Tur ya? Iya, Satu ini periode kan barang ya? terlambat. Yang ada kejadian itu ketika di Mhm. departemen. Nah, terima kasih banget Fatur Rahman Setiawan atas Siap-siap, uh, Bro, santai. uh, waktunya ya, bisa aku ganggu bentar lah di sela-sela risetnya sambil sambil liburan awal tahun juga. Fatur ini sedikit informasi mungkin teman-teman nanti bisa dielaborasi sama Fatur sendiri ya. Sekarang itu mahasiswa PhD di Ulsan National Institute of Science and Technology UNIS di Korea Selatan. Itu di kota mana tuh lupa aku. Di Ulsan Ulsan. ya? Ulsan ya? Mhm, Itu mhm. which is itu di arah agak selatan ya. Dari Ya, dari Korea betul. Selatan ya. Jauh Yang jauh agak dari Seoul. yang kurang terkenal lah kotanya. Heeh, mhm. Kota Hyundai istilahnya. Di sini Oh, kota tempatnya. Hyundai. Oke. Ya. Dan eee, kita sama-sama apa itu namanya, ngambil banyak banget kelas bareng di S1. Jadi sedikit banyak udah kenal nih sama Fatur, tapi mungkin bisa diceritain dikit nggak Tur tentang kayak background-mu kayak gimana, terus habis itu kenapa dulu S1 milih teknik nuklir? Dulu jalurnya undangan kan Tur ya? Undangan, SNM undangan. ya? Sama-sama Heeh. maksudnya kita SNM ya? Terus habis itu, eee di mana momen ketika kamu memutuskan, kayaknya aku mau lanjut S2, S3, terus kemungkinan kesempatan datang di Korea, terus habis itu risetmu sekarang tuh, mungkin bisa ceritain background-mu bentar tuh. Oke, siap. Halo semuanya. Luar biasa udah kayak ini, vlogger. Ya, saya Fatur Rahman Setiawan, biasanya dipanggil Fatur. Betul, saya anak teknik nuklir angkatan 2014, angkatan sama Harun. Saya ini dari Makassar, dan kenapa saya pilih teknik nuklir waktu kuliah itu sebenarnya apa ya, saya itu ini suka yang tidak banyak, maksudnya yang Mhm, agak 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 anti mainstream lah. mhm, Dulu itu waktu SMA itu saya itu kepikirannya kalau nggak, penerbangan, perkapalan, atau, nuklir. Jadi mhm, kan kalau penerbangan itu dikit, maksudnya yang ini cuma di ITB. iya, Perkapalan itu ya ITS, Unhas adalah gitu. mhm, Dan kalau nuklir kan cuma di UGM. mhm, Nah itu, dan kemudian setelah menimbang-nimbang, kayaknya yang bisa lulus undangan teknik nuklir. mhm, mhm, Soalnya kayaknya kalau ITB dari sekolah saya susah, soalnya nggak, maksudnya yang yang lulus ITB itu nggak pernah ada. Jadi, mhm, akhirnya teknik nuklir UGM. Nah, sebenarnya sesederhana itu. mhm, Tapi saya itu emang udah suka, fisika atom dari sejak, SMP lah istilahnya. Biasanya mhm. bab fisika atom di buku SMP, SMA itu kan di akhir-akhir kan, Iya, maksudnya kelas 3, di bagian akhir biasanya tuh kita iya, belajarnya. iya, Dan sedikit kan biasanya cuman ya MC kuadrat udah itu, atau mhm, apa namanya yang, resmas, yang persamaan, ya resmas itu yang delta M kuadrat dan sebagainya, itulah. iya, binding Yang energy kayak gitu-gitu gitu sempat doang. ada, heeh. Heeh. Atau yang ngitung-ngitung massa uranium gitu doang kan. Iya. Dan kalau di UN biasanya 2 nomor doang. Iya, iya. Aku inget di tempatku satu kayaknya, di akhir Oh, kayak 1 nomor? implementasi, apa itu namanya, kayak aplikasi Radon 222 atau apa gitu, lupa Oh, aku. ya. Mhm. Saya itu ada satu hitung-hitungan tuh yang hitung resmas uranium kalau nggak salah. Oke. Mhm. Habis itu, makanya masuk teknik nuklir dan, eee, bukan beruntung sih, apa namanya, tidak beruntungnya saya menyukai teknik nuklir. Maksudnya Mmm, saya menyukai pelajaran kenukliran ketika masuk teknik nuklir, makanya emang ya udahlah, saya mau fokus di bidang ini gitu loh. mhm. Makanya kemudian berpikir, kan kalau misalnya anak S1 teknik nuklir itu kalau mau melanjutkan teknik nuklir ya pilihannya kalau enggak Batan Bapeten ya melanjutkan sekolah kan. Iya. Maksudnya Mhm. di kala zaman itu kita industri mungkin nggak sebanyak sekarang, mungkin sekarang kan ada Torkon, ada Inuki masih ada kalau nggak salah ya. Iya, Inuki fokusnya malah ke farmasi sekarang. Mhm. Ya, tapi yang energi nggak ada ya, Torkon ya sekarang ya, Iya, mungkin yang technically baru Torkon sih. Mhm. ya.
maksudnya ada peluang torkon kan, sekali ada peluang torkon. Sedangkan kalau kita zaman dulu ya, kalau nggak, maksudnya anak-anak energi nuklir itu, yang bidang energi itu ya kalau nggak Bapeten ya Batan gitu loh, atau enggak S2. Dan waktu itu ya karena kita terlambat lulus karena sesuatu hal kan nggak bisa masuk Batan, nggak bisa masuk Bapeten. Jadi ya lanjut S2 dan ada kesempatannya waktu itu dari pembimbing skripsi ngasih kesempatan untuk magang di Korea, dan dari magang itu bisa dapat link untuk lanjut sekolah S2 dan S3, makanya bisa sampai di urusan ini, kota yang entah saya juga nggak tahu awalnya ini kota apa. Yang Sama kita lah tahu kan, Tur. yang kita tahu soal Korea kan kalau bukan Seoul ya Busan. Iya. Ya gitulah. Dan Ulsan ada di tengah-tengahnya nggak sih antara Seoul sama Busan? Busan kan Busan bukannya lebih selatan lagi ya? Lebih selatan, cuman kalau nggak di tengah-tengah itu kayaknya Daejeon, tempatnya Kais yang lebih tengah. Okay. Ulsan itu agak melepar ke Busan gitulah. Agak nanggung Ron, di sini salju kadang-kadang, tapi kadang panas juga gitu-gitu lah. Iya. Ya sama sih, maksudnya kayak kebanyakan kampus di Amerika juga sama sih kasusnya, kayak dia tuh berada di kota antah berantah gitu, karena kayak di tengah kayak 10 menit di semua arah naik mobil pasti ketemu jagung kalau tempat gitu. Dan kalau di tempatmu gimana apalagi tuh? di sini hutan Ron, di atas Hutan gunung, langsung. dikuil lah istilahnya kalau kita. Makanya kalau ada anak Indonesia datang, yang pertama kali kita bilang, maksudnya anak Indonesia masuk Unis, selamat datang di kuil Yunis ya. Udah. Soalnya ke kota aja itu ya bisa 30 menit naik bus. Oke. Ya. Pusat kotanya ya. Iya, Di betul, pusat kota kotanya. Ulsannya gitu ya. Nice. Jauh. Dan aku itu dong Tur, minta tolong ceritain dong Tur, kamu kan dulu di S1 tuh ya selain akademik bagus ya, juga aktif organisasi kan. Iyalah, perlu akui lah. Dulu sempat jadi apa itu namanya, Menteri Bidang Sosial Masyarakat ya di BMKM FPUGM. Kan kita satu BEM, Bro. Iya, tapi kan aku cuman apalah Tur, aku kan cuman satu level di bawah Tur ketika zaman kita aktif MKM, Tur. BEM. Dan aku lihat kan kamu emang dari kayaknya dari mungkin semester 2 ya udah masuk di BEM, BMKMFT utamanya, dan itu kan langsung ke Sosmas, dan konsekuen sampai di semester 7 kamu turun kan, 6 atau 7 gitu kan kamu turun jabatan dari Menteri Sosmas. Bisa ceritain nggak Tur, kayak ketertarikanmu terhadap Sosmas itu awalnya bermula dari mana sih? Sebenarnya karena yang pertama mengapa saya mencari aktivitas di luar kuliah, karena yang istilahnya waktu kita di ospek kan senior itu selalu bilang gabut anak teknik nuklir. Dan kita melalui semester 1 dan semester 2 kan emang gabut ya kayaknya. Kuliah, PR jarang, tapi paling ngurusin ospek dikit-dikit terus udah gitu kan, balik gitu kan, supporteran gitu. Urusan ospek gitu kan. Kuliah, maksudnya kuliah doang, PR-nya jarang, tapi pas ujiannya susah gitu kan. Nah, pas ujiannya baru merenung kan, apalagi semester 1 semester 2 itu kan. Dan ya mungkin gara-gara gabut aja, makanya ada BEM buka. Sebenarnya saya daftar banyak, cuman kayaknya menarik BEM doang kan. Ya udah, saya daftar BEM di Sosmas, dan alasannya adalah karena sebenarnya paling banyak ceweknya di BEM. Di BEM. Agak ya alasannya. Terus komposisi cewek di BEM itu paling banyak di Sosmas. Nah, di situ ya udahlah di Sosmas aja daripada di tempat lain. Kayaknya saya juga malas bahas-bahas kayak kastrat gitu-gitu. Jadi Sosmas kayaknya mau nolong orang juga gitu kan. Ya udahlah. Masuk. Banyak banyak dapat point of view baru, sudut pandang baru, bagaimana melihat orang, bagaimana berteman. Apalagi anak-anak Sosmas agak istilahnya apa ya, banyak jenisnya lah. Ada yang suka marah-marah, ada yang baik sekali, ada yang begitulah, banyak orangnya, dan akhirnya senang sama lingkungannya, dan makanya akhirnya lama di situ saya komit di organisasi itu. Dan selain karena ya emang ada rasa kebahagiaan aja juga ngebantu orang di desa dan sebagainya gitu-gitu kan. Jadi selain, maksudnya istilahnya kalau kuliah pusing ya, Sosmas itu kayak refreshingnya lah. Jadi ketemu kalau ke BEM atau ke Sosmasnya BEM itu ya jadi agak refresh lagi lah.
Walaupun sebenarnya karena saking gabutnya di teknik nuklir nih, kayaknya semester 4, semester 5 itu kayaknya hampir 75% waktu saya itu di BEM doang, di Sosmas doang. Iya. Maksudnya, karena menurut saya karena saking gabutnya di teknik nuklir ya, PR-nya dikit, kuliahnya juga ya udah kuliah aja gitu kan. Dan kita pun nggak kalau di teknik dulu tuh kayak karena cuma ada satu-satunya di UGM dan mata kuliahnya pun juga spesifik ya. Kita tuh kayak nggak perlu kayak teman-teman jurusan lain yang kayak harus war atau apa gitu kan, kayak ya udah kita kalau misalnya mau datang ke satu kelas, bahkan kadang at some point gitu kayak ada satu kelas yang harus ke cancel karena yang daftar cuma 2 orang, 3 orang gitu betul. kan. Kan kita pernah classroom cuma berenam kalau nggak salah ya. Iya, berenam bertujuh tuh. Kayaknya berenam bertujuh. Iya. Maksudnya ya saking emang gabutnya teknik nuklir itu dan sedikit emang ininya. Meskipun itu beban kuliahnya numpuknya di akhir di ujian gitu kan, di UTS, di UAS langsung tuh bikin perenung. Nah, Tur, balik lagi tentang kehidupan akademikmu nih. Bisa ceritain nggak sih kayak ketika kamu selama S1 risetnya kayak gimana? Terus habis itu utamanya untuk skripsi ya. Terus habis itu kayak aku tahu kamu kemudian kan quote-unquote pindah jalur ya. Dari awalnya ke thermal hydraulic, terus habis itu ke Monte Carlo, lebih ke neutronic gitu kan. Itu keduanya gimana awal mulanya, terus gimana menjalaninya, terus gimana transisinya tuh antara keduanya itu? Ya betul. Oke, jadi skripsi, kalau skripsi itu kita KKN semester 6 ya. Pulang KKN itu saya udah langsung menghadap ke ini pembimbing saya, Dr. Alexander Agung, yang paling banyak berkontribusi dalam hidup saya sampai sekarang lah, kalau dosen di UGM istilahnya. Kamu juga kayaknya, Run ya? Iya. Kita kan sama-sama pembimbing utama kita. Satu DPA lagi kita kayaknya, Ibu Andung ya, Ibu Andung tercinta. Betul. Dan itu saya menghadap ke Pak Alex, habis itu emang saya tuh dulunya tertariknya thermal hidrolik karena waktu ngambil kelas ARN dan THRN. ARN itu buat teman-teman analisis reaktor nuklir. Sedangkan THRN itu thermal hidrolika reaktor nuklir. Nah, saya itu lebih senang waktu belajar THRN dibandingkan ARN karena ARN ini agak-agak sulit gitulah kayaknya ya dipahami. Begitu ketemu hamburan semuanya udah blank loh. Ujiannya aja susah sekali gitu kan. Masa ujiannya disuruh analisis ini Fukushima, yang bener lah. Habis itu THRN kan. Jadi THR kayaknya ini deh lebih senang gitu kan. Makanya saya minta skripsi thermal hidrolik ke Pak Alex. Dan dikasih kalau nggak salah temanya itu soal kecelakaan dan sistem keselamatan di reaktor, inovasi bahan bakar baru. Accident tolerant fuel waktu itu untuk simulasi accident tolerant fuel untuk kondisi kecelakaan small break loka istilahnya kalau di nuklir. Dan itu lama, berarti saya ngerjainnya setahun ya berarti, karena dari semester 7 sampai semester 8. Dan itu saya banyak belajar, maksudnya bahkan hampir satu semester itu cuman ini doang, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Jadi dikasih paper sama Pak Alex, baca ini. Habis itu nanti baru semester 8 mulai pegang code simulasinya, relab waktu itu kan. Dan makanya waktu itu saya banyak belajar sebenarnya soal-soal thermal hidrolik dan istilahnya ATF ini apa aja bahan bakarnya, contoh-contohnya dan sebagainya. Dan ya udah itu jadi skripsi saya, lulus. Tapi waktu magang dan setelah lulus kan dikasih penawaran magang sama Pak Alex. Ya, sambil nunggu itu ya. Sambil nunggu kita dikasih lulus kan, waktu itu ada kondisi di mana anak-anak udah lulus, istilahnya saya dan kamu, kita beberapa anak-anak di angkatan kita udah lulus, tapi ditahan dulu. Dikumpulkan dulu di University Club. Di University Club ya waktu itu ya. Di UGM, habis itu dikabarkan bahwa kalian belum bisa lulus karena ada sesuatu hal. Jadi akhirnya menunggu 3 bulan ya kita. 3 bulan kita harusnya kita Agustus, jatuhnya ke November. Betul, harusnya kita lulus Agustus, baru dikasih ininya pas November.
lulusnya. Jadi selama 3 bulan itu Pak Alex ngasih penawaran gimana kalau ada magang nih di Korea gitu. Dan waktu itu temanya itu harusnya thermal hydraulic, Ron. Harusnya saya itu magangnya di KRI dan bekerja untuk, maksudnya bekerja pakai kodenya Mars. Kalau di Korea kan kalau maksudnya biasanya kita tahu Relab kan, Relab 5. Nah, di Korea itu mereka punya code yang mirip dengan Relab 5 itu namanya Mars. MARS. Iya, betul, Mars. Nah, itu di-develop sendiri sama KRI. Sama KRI. Kalau nggak salah dulu SNU yang punya, profesor dari SNU yang punya, habis itu dia ke KRI, akhirnya dikembangkan di KRI. Jangan-jangan yang jadi presidennya KRI sekarang? Oh, bukan. Oh, bukan. Kan Profesor Han Gije itu orang neutronik murni, bukan orang thermal hydraulic. Yang Profesor KRI ini yang sebenarnya saya juga daftari waktu S2 sebenarnya, Ron, tapi akhirnya nggak jadi. Nah, nanti saya cerita. Habis itu di KRI, tapi waktu itu karena Mars ini istilahnya masih ada aturan ekspor kontrolnya, dia nggak bisa dipakai sama anak magang, apalagi dari bukan Korea. Jadi dia nggak boleh pakai simulasi itu. Akhirnya tawaran magangnya nggak bisa di situ. Proposal magangnya nggak boleh diterima, ya. Nggak diterima. Akhirnya cuman ada opsi di UNIS gitu. Langsung justru dari KRI justru langsung ke kampus pindahnya ya? Betul. Waktu itu cuma 2 opsinya. Kalau nggak di KRI, di UNIS gitu. Dan di UNIS itu ya topiknya neutronik. Topiknya neutronik yang sebenarnya agak jauh dari thermal hydraulic. Ya jadinya ke ARN lagi lah istilahnya. Jadi analisis reaktor nuklir lagi. Dan karena waktu itu saya bilang, ya udahlah, S1 bisa apa gitu kan. Mumpung ada kesempatannya gitu kan. Ya, mumpung ada kesempatannya. Habis itu saya megang prinsip, walaupun ya udah S1 bisa apa, bisa belajar ulang lagi lah. Dan ya akhirnya belajar ulang, tapi terseok-seok, Rud. Terseok-seok gitu, saya minta ampun. Apa namanya, topik magang saya itu soal shielding analysis. Shielding analysis untuk kalau nggak salah itu eksperimental fusi dan shielding reaktor. Ada 2 jenis. Malah lebih ke radiation transport nggak sih daripada neutronik sebenarnya? Ya, betul. Yang pertama itu tugas saya radiation transport lah di lab itu. Dan itu hal yang sangat baru menurut saya. Yang kayak phot gamma gitu, neutron gamma, habis itu reaksi-reaksinya yang Bremsstrahlung, X-ray Bremsstrahlung dan sebagainya. Habis itu make code-nya, walaupun code-nya yang saya pakai waktu itu MCNP, Monte Carlo istilahnya lah. Dan kita pernah dapat mata kuliah Monte Carlo kan di kampus, jadi mungkin bisa nih saya Monte Carlo. Jadi kayaknya bisa nih kalau simulasi doang nih, tinggal ganti parameter ganti input. Parameter bisa. Tidak semudah itu, Ferguson, gitu kan. Soalnya yang saya pelajari ketika itu adalah analisis shielding itu yang paling utama adalah bagaimana mendefinisikan source, dan mendefinisikan source itu sangat fisik, ilmunya sangat fisikal. Nggak main simulasi doang kita ganti apa. Biasanya kita kalau simulasi ya udah isotropik apa gitu. Tapi kan ketika shielding analysis itu source-nya itu kadang kemana, harus ada source biasing istilahnya dan sebagainya, banyak sekali fisiknya yang harus kita pahami. Dan itu benar-benar belajar dari nol. 3 bulan saya magang, kayaknya ada 1 bulan itu saya nggak langsung ngoding MCNP-nya. Jadi emang disuruh belajar dulu nih. Nah, waktu udah bisa coding MCNP, maksudnya waktu udah paham fisiknya, akhirnya bisa bikin script codingannya kan, script MCNP-nya, input MCNP-nya dan sebagainya. Nanti sampai pada tahap mau mengolah datanya. Nah, itu lagi masalah tuh. Kita dulu di UGM kan mungkin saya hanya itu
tidak ini ya. Kita itu mengolah data pakai Excel aja. Maksudnya Iya. data sendiri kita masukin Excel, ya udah kita upload gitu kan. Dan itu tidak diterima ternyata di ini apa namanya ketika magang gitu loh. Apalagi waktu itu mentor saya itu katanya Excel itu adalah apa namanya apa istilahnya dia bilang itu stupid people friendly. Itu Excel itu stupid people friendly katanya ya. Jadi emang yang pakai Excel itu dimaki-maki sama dia. Akhirnya saya belajar post processing pakai program atau MATLAB atau Python. Waktu itu MATLAB disuruh belajarnya. Dan akhirnya belajar lagi tuh dari awal MATLAB. Ya mungkin waktu dia satu sebenarnya kita dapat mata kuliah MATLAB kan, cuman ya. Iya, kita dapat komputasi nuklir pakai MATLAB. Cuman nggak sedalam itu juga kayaknya. Cuman waktu itu mungkin karena tidak ada yang maksudnya kita cuma dikasih soal, habis itu bagaimana menyelesaikan ini, habis itu susah nih, ya udah nggak usah lah gitu. Kalau yang ini kan untuk bagaimana baca data yang misalnya beribu-ribu line, beratus ribu line dengan cuman misalnya 3 baris atau 4 baris itu kan sangat powerful dan akhirnya wah ini berguna sekali ternyata ya. Dan karena keterpaksaan juga gitu. Nah itu belajar lagi sebulan lagi saya belajar MATLAB doang dan bahkan bukan script, belum istilahnya belum buat programmingnya, baru buat post processing data doang. Baru program buat post processing data, belum yang kayak bikin program matematik dan sebagainya gitu loh, solve numerical method dan sebagainya. Dan ya itulah pengalaman 3 bulan menurut saya banyak sekali ilmunya dan apalagi dari berubah dari thermal hidrolik ke istilahnya ya neutronik, soalnya radiation transport shielding itu kan bagian dari apa namanya analisis neutronik. Begitu Ruth. Ya tersiap-siap Ruth. Terus habis itu masuk ke S2 S3 nih. Aku tahunya programmu kan langsung berlanjut kan, kayak nggak ada kan, begitu kamu masuk kan langsung ya otomatis jadi master/PhD kan, MS/PhD student kan. Nah itu aku tahu di Korea itu kan kayak lumayan mirip ya sama Amerika ya, kamu benar-benar menginduk ke satu profesor dan sampai seterusnya ke profesor itu sampai amit-amit memang ada sesuatu yang mengharuskanmu untuk pindah ganti profesor gitu kan. Nah, gimana proses pencarian kayak nyari profesor yang tepat, terus habis itu kayak topiknya dan lain sebagainya, gimana kamu adjusting kayak risetmu akhirnya ya udahlah ke profesor ini aja gitu. Ya, jadi di UNIS itu kan saya waktu magang di bawah profesor saya yang sekarang sebenarnya, Ron. Jadi waktu magang di lab nama labnya itu lab core teras, CORE. Bisa di search juga di Google yang pengen tahu, banyak pengumuman rekrut dan sebagainya, banyak pos-posnya lah istilahnya. Kita itu Uniscore, kalau mau cari di Google cari aja Uniscore. Dan sebelum selesai magang itu memang profesor saya itu udah ngasih tawaran, Fatur lanjut ya gitu, karena menurutnya mungkin waktu saya magang performanya bagus gitu lah, mungkin ya menurut dia. Tapi memang saya waktu ke Korea itu Ron, maksudnya kan karena awalnya tadi pindah dari thermal hidrolik ke neutronik ya, saya itu masih tetap di Korea cari yang thermal hidrolik juga ya, siapa tahu dapat gitu kan. Nah, jadi saya itu masukin ke KAIS untuk profesor thermal hidrolik waktu di Korea ya. Jadi saya maksudnya saya kirim aja langsung berkasnya karena kan dekat gitu loh. Habis itu ke Busan National University, yang mana itu yang salah satu developernya Mars itu dia gitu loh. Dan pernah di KRI juga beliau. Jadi saya masukin di situ dan waktu itu saya juga bahkan masih daftar yang di luar Korea untuk thermal hidrolik di kalau nggak salah Pisa University. Oh, di Itali. Betul, di Itali. Francesco, di bawah asuhan Profesor Francesco de Auria. Saya pengen sekali ke beliau karena banyak sekali referensi skripsi saya dari beliau gitu kan. Francesco de Auria. Nah itu yang di Pisa itu udah wawancara dan sebagainya, udah alhamdulillah keterima.
Mhm. dan udah wawancara bahkan sama Profesor Francesco Di Aurea, sempat wawancara sama siapa gitu, satu kepala departemennya, Mhm. eee lolos, cuman nggak ada beasiswa dari ininya, Dari eee, kampusnya? dari kampus. Karena kita tahu ya di Oh, Eropa itu funding-nya untuk master kurang, waktu itu master doang. iya, heeh. Funding-nya itu kurang, nggak ada beasiswanya, cuman bisa ngebantu, beasiswa kuliah parsial. Jadi kalau saya Oke. daftar dapat beasiswa kuliah parsial, itu pun Mhm. parsial kan berarti masih mahal tuh, Iya, mhm mhm, dan biaya hidup dan sebagainya nggak ditanggung. mhm. Dan waktu itu karena di Korea, aduh gimana ya, malas lagi cari beasiswa hidup nih, maksudnya daftar LPDP, malas Jadi ya udahlah, Mhm. waktu itu akhirnya juga wawancara di PNU, profesor yang Mhm. thermal hidrolik, keterima tuh, Ya? juga Oke. keterima. Habis itu dia bilang, "Kalau gitu, saya menunggu untuk semester depan ya, masuk langsung." Nah itu udah dapat funding, udah dapat, eee apa namanya, istilahnya biaya hidup dan sebagainya, udah aman lah Ya. sama Mhm. beliau. Bahkan udah diskusi soal berapa stipend dan sebagainya. Mhm. Nah, ternyata profesor dan yang di KAIS ini nggak dibalas saya sama profesornya, Oh. kayaknya terlalu jelek CV saya untuk KAIS ini, yang di Oke. KAIS. Mhm. Nah, tapi yang ternyata lucunya itu profesor PNU ini, eee, itu kenal sama profesor yang di UNIS, yang tempat saya magang. Oke. Mhm. Eee, dia itu seniornya, kakak kelasnya profesor saya yang di UNIS itu, yang tempat magang. Oke. Habis itu dia nge-chat kayaknya. Soalnya waktu wawancara yang PNU itu saya bilang, "Saya sekarang magang di UNIS," gitu loh, di bawah asuhan Profesor Lee gitu loh. Mhm. "Oh, iya 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 iya." Kayaknya dia nge-chat gitu loh, "Ih, Mhm. ada mahasiswa magang kamu mau daftar di tempat saya nih," gitu. "Saya udah menerima dia." Habis itu, "Oh gitu." Habis itu profesor saya nge-chat saya, "Fatur, kenapa kenapa kamu masih daftar ke Ke tempat lain ya? universitas lain?" Heeh. Di situ dia langsung nawarin saya, "Kamu di sini aja kuliahnya lanjut, kita punya," udah dia sebutin semua tuh, apa fasilitasnya. "Kita punya ini, kalau bisnis trip bisa dibayarin, banyak training-trainingnya keluar dan sebagainya, Mhm. stipendmu juga aman dan sebagainya." Habis itu kan, waduh gimana nih, dikasih penawaran menarik nih saya nih. Mhm. Akhirnya Mhm. ya udahlah, karena udah lama juga dan maksudnya profesornya juga agak maksudnya baik sama saya kan selama magang Iya. itu Mhm. di UNIS, ya udahlah saya daftar yang, maksudnya saya akhirnya daftar S2-nya ke profesor di UNIS saja yang walaupun neutronik itu gitu loh. Saya akan Iya. memulai dari awal lagi istilahnya. Akhirnya Iya. saya cancel yang di PISA sama yang di, eee, Mhm. Pusat Nasional. Bahkan waktu saya bilang yang di profesor pusat itu, "Oh iya gak apa-apa, itu juga adik saya kok di sana bagus kok." Saya bilang, itu gara-gara prof bilang ke dia soalnya, Dia coba nggak profesor bilang ya? yang di PNI." Gue bilang, "Saya kayaknya di PNI deh." Mhm. Jadi senior Adnan saya di sana dulu kayaknya. Iya, iya. Dan kayaknya ada rasa 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 nggak enak sungkannya itu kayak itu udah Betul. mendarat lagi ke kita kayaknya ya. Iya, betul Soalnya betul. iya dulu itu aku mengalami hal yang sama tuh, tapi kasusnya lebih ke kayak internship gitu kan. Kayak ada Nah, tawaran dari kampus ketika untuk internship di Idaho selama summer, Idaho National Lab. Terus habis itu kayak aku, apa itu namanya, aku belum bilang ke profesorku yang waktu itu di master, tapi aku langsung daftar melalui departemen, departemen setuju, sebenarnya bisa aja langsung diterima. iya. Tapi aku butuh surat rekomendasiku ya siapa lagi kalau bukan profesorku yang itu kan butuh 2 kan. Oke, satunya dari profesor yang aku udah ngambil kelasnya itu aman, satunya lagi, siapa lagi yang aku kenal cuman profesorku yang ngasih aku funding kan, yang itu. Jadi kayak pas bilang, langsung meeting 4 mata tuh kayak, "Ngapain ke Idaho, summer sini aja udah, kerjain ini." Aduh, nggak enak juga sih Ya ini gitu nggak kan. enak kan nolaknya. Iya, nggak Soalnya enak nolaknya, mana maksudnya mana kita maksudnya udah kayak kerja lama sama dia gitu loh. iya, Kita heeh, udah kerja sama dia. mhm mhm. Iya, dan anyway, ya that's a very nice story sih. Terus habis itu Iya sebenarnya. gimana tuh,
risetnya kan kemudian baru kan. Iya, betul. Apakah memang waktu itu Profesor Lee di kampusmu? BTW kita itu sebenarnya satu garis itu tahu, satu Ya garis satu riset tahu nasab sebenarnya. lah istilahnya ya. Iya satu nasab sebenarnya kita itu kan dari Profesor Downer di Purdue, terus habis Di itu ada Purdue, studi-studinya. Kebetulan betul. aku di satu cabang yang di Illinois, kamu satu cabang yang Iya, di Korea. iya. Bahkan Hmm. seangkatan kalau nggak salah. Maksudnya sempat satu lab Profesor Ya yang sempat satu lab Polonsky profesorku. sama Profesor Ya. Lee. Iya, profesorku sempat tapi kayaknya profesormu lebih tua. Soalnya Iya, profesorku iya, sempat bilang, "Oh iya dia ngasih project pertama kayak 3D nodal iya, pertama yang harus kuselesaiin dan jadi paper tuh karena dia gitu kan." iya. Oh, oke gitu know. Iya, maksudnya pernah satu lab, dia pernah kerja bareng istilahnya. Ya pernah kerja bareng gitu kan. Nah, itu menarik banget sih. Terus kemudian waktu itu memang ketika kamu masuk apakah kalau aku lihat dari risetmu kan rata-rata kalau nggak radiation transport dia Monte Carlo kan. Apakah memang waktu itu Uniscore labmu itu emang lagi fokus ke sana atau memang kayak Oh iya. kalau aku lihat kan kayaknya grupmu banyak banget kan emang dibagi aja gitu orangnya kayak oh ini yang Ah, dia ngerjain nodal, dia ngerjain Monte Carlo, ini ngerjain deterministic code gitu atau kayak gimana sih sebenarnya di tempatmu tuh? ya jadi sebenarnya karena magangnya udah radiation transport shielding Mhm. dan mentor saya itu emang developer eh, mentor saya waktu magang itu developer photon transport. Jadi Mhm. developer gamma transport di MCS Mhm. dan MCS makanya ini sebenarnya singkatannya apa sih Tur? Apa nggak ada singkatannya? nggak ada singkatannya. MCS itu Monte Carlo, udah Monte Carlo Code, udah Monte Carlo MCS S Monte gitu ya? Carlo Code. Mmm. Ya, nggak ada ini ya, Rod, nggak ada Mmm. meaningnya. Mhm. Mhm. Jadi MCS aja. Iya. MCS itu Monte Carlo Code kayak MCNP lah Mhm. kita bisa bilang, atau Serpent. Mmm. Mungkin lebih mirip Serpent. Cuman Iya. kalau Serpent kan mungkin foton transportnya belum banyak. MCS Nggak, itu dia belum berkembang banget. MCS itu pengen kayak MCNP juga foton transportnya, Mhm. gamma transportnya bisa untuk radiation shielding lah Sekalian sama utamanya. betanya juga nggak? Atau sekarang lagi OTW ke beta transport juga? BK kayak Elektron transport maksudku. elektron transport belum banyak pun karena Oh. kenapa gamma transport, karena MCS itu diharapkan bisa untuk nge-solve desain satu reaktor sampai ke Oke. shieldingnya Mhm. Mhm. Jadi makanya tujuannya di develop gamma transport itu sebenarnya untuk shielding reaktornya itu. Mhm. Mhm. Dan waktu itu memang masih banyak, maksudnya masih masa-masa habis di develop nih yang gamma transport itu, makanya butuh verifikasi dan validasi kan. Mhm. Makanya banyak analisis radiation shielding itu. Mhm. Dan karena magang saya itu, makanya awal-awal itu 1 tahun pertama lah. Sebenarnya paper saya itu cuman kerjaan saya tahun pertama doang, Bro, yang ini. Oh, semua itu? Paper-paper yang iya, Wow, paper-paper itu yang banyak banget loh, Tur. itu sebenarnya 1 tahun pertama. Setelah itu 1 tahun itu sebenarnya profesor saya udah bilang, "Fatur jangan ngerjain yang ini lagi." Karena mentor saya juga uh, udah dia postdoc kan, habis itu dia maksudnya lulus dapat tempat kerja di rumahnya di Prancis di Mhm. Mhm. CEA, CEA ya, heeh. ya CEA-nya Prancis. Uh, jadi sebenarnya agak agak maksudnya uh, development-nya photon transport agak berhenti juga di Monte Carlo Mhm. karena memang Mhm. juga udah udah ada udah cukup banyak sih fiturnya, Iya, maksudnya udah nggak fokus dilanjutin, fokusnya ke oke. depresi dan multifisik sekarang Mhm. istilahnya. Mhm. Jadinya setelah setahun pertama lah, 1,5 tahun lah, itu saya udah dikasih kerjaan lain sama profesor sebenarnya. Dan kerjaan 1,5 tahun saya itu yang papernya itu paper saya itu. Mhm. Cuman kenapa lama ya itu di ini aja. Aduh, ada conference visor nih. Ya udah, saya masukin ini aja lah. Nah, Ya, gitu. tunda Karena dulu saya juga lah belum ya. pernah ya, Heeh, karena saya juga belum pernah publish hasilnya kan, yang misalnya iya. yang shielding gitu-gitu. Mhm. Dan eh, kalau di lab saya sendiri kan kita nge-develop semua jenis code lah istilahnya, kalau untuk neutronik, untuk analisis neutronik, mulai dari Mhm. nodal, mulai dari
kemudian transport, kemudian Monte Carlo juga. Dan setelah 1,5 tahun saya bekerja di radiation shielding Monte Carlo itu, saya itu kerjaannya banyak kerjaan proyek dulu, karena waktu itu kita dapat banyak proyek dari apa istilahnya dari government atau apalah istilahnya kan, dapat dari grant, dapat BUMN. hibah gitu ya? Ya, dapat hibah, dapat grant, dapat proyek. Jadi akhirnya ngerjain gitu dulu ya, kayak two step, nodal untuk simulasi, tapi hasilnya nggak bisa dipublikasiin lah istilahnya, karena dia sifatnya untuk project kan. Dan kemudian baru di tahun di tahun kedua itu saya disuruh, sebenarnya tadi maksudnya berbarengan, karena profesor saya itu suka kita punya banyak kerjaan istilahnya. Ambis banget kayaknya ya kalau aku lihat emang. Betul. Walaupun kita bisa jadi gila jadi. Jadi berbarengan dengan ya udah Fatur selesai di radiation shielding gitu loh. Saya itu langsung dikasih, Fatur coba code development gimana gitu. Saya langsung dikasih transport, waktu itu MOC transport, dan kerjaan yang proyek tadi, kerjaan simulasi-simulasi two step lah. Oke. Cuman waktu itu, anak baru saya nih, baru lulus S1, baru habis belajar radiation shielding gitu-gitu kan. Tiba-tiba dikasih emosi transport yang benar istilahnya dunia baru lagi nih. Kalau yang kemarin radiation shielding itu kita nggak pernah bersentuhan dengan persamaan Boltzmann. Kalau radiation shielding itu kita nggak pernah. Ya paling pol itu yang S per 4 PR kuadran. Nah itu. Ya udah. Ya itu persamaan source sudah itu doang. Persamaan source ditambah angular gitulah, omega dan sebagainya. Ya gitu-gitu aja kan yang yang sulit. Nah, kalau di MOC adalah bertemu dengan persamaan Boltzmann transport, di mana ya Allah itulah persamaan pamungkas. Yang itu kita sebenarnya juga ya quote unquote ngejar neutron nggak sih, kayak kita harus ngejar neutron itu posisinya ada di mana gitu. Betul. Ya. Ya untuk untuk mengetahui populasi neutron bagaimana kan itu. Makanya kita menyelesaikan itu. Itulah persamaan pamungkas orang-orang analisis neutronik lah. Kalau kita udah bisa hatam itu, udah bisa nge-solve itu, ya selesai permasalahan kita. Udah kafah sebagai neutron. Udah nuclear engineer udah kafah itu. Iya, udah nuclear engineer bagian core analisis bagian neutronik udah selesai kita. Udah selesai. Nah, itu bertemu itu baru 1,5 tahun lah bisa dibilang. Waduh, itu pusingnya minta ampun itu. Disuruh baca source code berpuluh-puluh ribu lain, bahkan beratus ribu lain itu. Jadi akhirnya sempat saya bilang, Prof, kayaknya saya belum sanggup nih untuk untuk langsung nge-develop sesuatu di code ini, untuk nambahin sesuatu. Saya kayaknya harus belajar dari awal soal MOC ini, soal persamaan Boltzmann transport ini. Saya harus belajar awal. Makanya kemudian saya ngambil kelas nodal. Di kelas nodal itu saya kemudian paham difusi, persamaan difusi. Karena kan persamaan difusi itu istilahnya simplifikasi persamaan Boltzmann transport lah. Yang mungkin lebih gampang untuk sangat jauh lebih gampang daripada Boltzmann sendiri gitu. Iya, dan maksudnya menurut saya itu memang step yang harusnya diambil duluan untuk menyelesaikan persamaan, maksudnya sebelum kita utak-atik persamaan Boltzmann transport, harusnya emang nodal diffusion dulu untuk memperkenalkan fisisnya lah. Bagaimana neutron bergerak, bagaimana neutron bagaimana persamaan ini diselesaikan dan sebagainya kan. Nah, itu udah ngambil kelas itu udah agak dapat inilah PD lah ya. Punya dapat gambarannya. Kemudian kayaknya di tahun 2,5 lah itu. Jadi kayak 1 tahun itu saya sebenarnya cuman utak-atik source code, bukan utak-atik, bahkan baca-baca source code dan baca-baca referensi Boltzmann ini tanpa dasar apapun. Jadi kayak orang hilang saya. itu kalau saya selalu cerita sama orang itu atau ke bos Ade gitu, kalau kita nongkrong selama 1 tahun itu kayak orang hilang saya.
saya nggak tahu mau ngapain ini Iya. apa. Itu satu Kita fase PhD yang emang nggak bisa, pasti harus kita ya lalui itu. Jadi orang betul. hilang gitu-gitu. Saya mau nanya ke siapa, anak Indo kayaknya nggak ada yang pernah ngerjain emosi gitu-gitu kan. Nah, Saya bahkan waktu itu saya nanya, maksudnya saya tanya Bos Adi, Mas Ilham ngerjain apa sih? Mas Ilham Monte Carlo, aduh beda ya. Maksudnya orang hilang sama ya. sekali nggak tahu apa, dan akhirnya ya nggak produktif dan sebagainya istilahnya. Saya cuma ngerjain proyek, simulasi itu, dan kalau simulasi kan cepat sebenarnya selesainya. Iya. Jadi ya kemudian, tapi setelah itu, setelah belajar difusi nodal dan sebagainya, dan kemudian oh kayaknya saya harus belajar dari awal nih soal emosi. Nah, saya belajar dari awal dan menurut saya sekarang saya lebih paham itu gitu loh, emosi. Setelah saya belajar dari nol, jadi saya bikin apa namanya bikin solver untuk persamaan Boltzmann transport itu dalam bentuk emosinya itu sendiri juga dari awal. Saya cuma minta dari profesor, Prof bagaimana, maksudnya ada ini nggak referensi dasar gitu loh. Ada nggak contoh itu ya yang bisa dipakai gitu untuk validate betul, gitu ya. betul. Ada nggak istilahnya soal-soal homework gitu loh, soal-soal homework yang bisa dikasih ke saya untuk belajar soal emosi ini, dan ya kayaknya ada 6 bulan saya belajar, saya akhirnya bisa gitu ngembangin sendiri, bikin sendiri dari awal, walaupun saya bikinnya di MATLAB gitu istilahnya, supaya gampang debug dan sebagainya, enggak dalam bentuk Fortran dan sebagainya. Menurut saya itu ini sih bekal yang sangat penting. Iya. Mungkin sedikit step back ya, Tur ya, karena jujur ya kalau aku pribadi, dan mungkin teman-teman juga mungkin akan berpikiran sama gitu. Aku kan, kalau aku pribadi, aku jauh lebih familiarnya kan dengan difusi dan apa itu namanya, Monte Carlo ya. Cuman emosi ini kan relatif baru lah. Ya meskipun nggak baru-baru banget ya, dia berkembang kan di sekitar 2000-an, 2010-an gitu kan pertama kalinya, terus habis itu apa itu namanya, makin banyak orang yang pakai gitu kan. Sebenarnya emosi ini apa sih? Oh iya. Bisa ceritain singkat nggak? Jadi itu tadi kita punya persamaan Boltzmann transport. Kalau di nuklir persamaan, apalagi untuk analisis neutronik, kita punya persamaan Boltzmann transport. MOC ini sebenarnya salah satu teknik untuk merubah bentuk persamaan integro-diferensial Boltzmann transport itu ke bentuk persamaan diferensial orde 1. Jadi kalau persamaan diferensial orde 1 kan gampang, langsung solusi analitiknya itu adalah eksponensial dari right hand side-nya lah. Iya. Ya kan, jadi solusi eksponensial. Nah itu emosi itu sebenarnya teknik bagaimana mengubah dari yang bentuknya integro diferensial, yang di samping diferensial, yang di sebelah kanan integral kan, kayak gitu kan. Kalau persamaan Boltzmann kan, yang di kiri itu diferensial, yang di kiri itu diferensial, yang di kanan itu kan integral. Ada integralnya. Ya. Nah itu bagaimana disederhanakan menjadi sebuah persamaan diferensial orde 1 itu emosi itu. Jadi nge-treat angular, kan kalau persamaan Boltzmann itu ada 7 dependent variable-nya lah. Iya. Posisi ada 3, angular ada 2, energi dan waktu. Cuman kan waktu biasanya steady state, jadi waktu kita hilangin lah itu. Ya, kita nge-treat yang bagian angular untuk supaya dia bisa menjadi persamaan diferensial orde 1 dan kemudian diselesaikan. Dan emosi itu apa namanya, identiknya adalah kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 pada satu garis lurus. Oh, oke. Jadi makanya ada istilah ray tracing dan sebagainya, itu kita bikin garis-garis yang menunjukkan arah neutron bergerak di sistem kita bagaimana. Kemudian ya udah kita selesaikan persamaan neutron di garis itu. Selesaiin, kejar terus. Betul. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Prinsipnya itu ya. Berarti kalau boleh ulangin, berarti itu lebih ke kayak
si dua variabel yang berkaitan dengan sudut ya, Ya, apa sih namanya, gamma sama theta, kok theta sama alpha, theta sama theta alpha. sama alfa biasanya itu kita selesain, diasumsikan si neutronnya tuh bergerak dalam satu garis lurus gitu ya. Betul, betul, Sehingga dia dikurangi ordernya dari yang awalnya integral diferensial jadi ke persamaan order satu yang jauh lebih mudah diselesaikannya gitu kan. betul, Dan betul, kalau betul. misalnya yang lain kayak posisi energi itu kan energi mah kita bisa bikin Ya, integral, kita asumsikan kayak itu ada di semua energi jadi gampang di betul. integralnya. Dan Ya, posisi kan juga jadi lebih gampang integralnya gitu kan. I see. Dan sekarang progresnya sampai mana tuh? Kamu tadi udah bilang kalau sekarang sedang develop code untuk nyelesain persamaan itu ya. Ya kalau bahasa bahasa clickbaitnya mungkin kayak ngejar si neutron itu kemana perginya gitu ya, kan. Code-nya untuk nge-solve itu gitu kan. Nah, berarti niatnya itu mau dibawa ke arah mana tuh? ya. Karena kan di lab kita ada code-nya kan, udah ada code-nya, ada stream namanya, stream. Mhm. Kayaknya itu stream gara-gara neutron bergerak, makanya namanya stream. Jadi Ya. kan emosi tadi itu kan ini kan kita kalau bahasa clickbait-nya tadi nge-track neutron Ya. bergeraknya ke arah mana, makanya Mhm. namanya itu jadi stream. Mhm. Ada singkatannya nggak? Stream Biasanya kan kayak kita nemu singkatan dulu terus kayak disambung-sambungin gitu kan? Nggak ada ya? steady state apa gitu. Ada singkatannya kalau nggak Mhm. salah itu. Eh, habis itu apa namanya? Ada stream dan Mhm. itu menyelesaikan pakai emosi transport. Cuman stream ini sudah sangat apa namanya? Udah banyak sekali fiturnya, udah sangat ribet sebenarnya di dalamnya. Mhm. Mhm. Makanya untuk terjun ke sana sangat sulit untuk orang-orang yang nggak paham metode emosi ini. Makanya Mhm. saya mulai dari awal dengan coba sendiri, bikin solver emosinya doang. Dan solver Oke. emosi saya itu ya udah masih yang paling basic, solver emosi doang, belum ada fitur-fitur tambahannya. Nah, Mhm. harapannya itu ke depannya, dan kalau bisa ya disertasi saya dan sebagainya lah Mhm. istilahnya. Yaitu bagaimana ngoptimasi, nambahin fitur untuk optimasi stream ini sebenarnya. Nambahin Oke. fitur-fitur. Karena emosi transport itu, karena memang mungkin topik yang ini ya untuk method development ya di analisis reaktor Mhm. soal emosi itu, karena masih banyak bagian-bagian yang bisa dioptimasi sebenarnya. Mhm. Masih banyak celahnya lah. Tidak Mhm. seperti nodal mungkin yang Kayaknya kata udah orang mentok deh. mungkin udah tamat lah nodal Makanya itu. apalagi gitu ya bisa itu kan kayak ongoing discussion juga kan antara aku dan Mas Rizky teman Iya, peneliti lain itu kan kayak apalagi nih yang bisa dikembangin dari iya dari betul. nodal Metode-nodal diffusion gitu itu kan. dari sejak bom atom Dari pertama diledakkan kan pakai nodal kan maksudnya. iya, heeh. Jadi jadi udah sangat matang lah nodal ini. Mhm. Sedangkan emosi itu karena mungkin ya benar tadi Mas, baru tahun 2000-an banyak risetnya, Mhm. karena komputer juga mendukung kan, Ya, kemampuan komputer makin superkomputer makin mendukung, banyak ya sekarang. superkomputer makin banyak ya, risetnya semakin banyak juga, Mhm. kayak gitulah istilahnya. Mhm. Jadi Mhm. masih banyak ruang lah. Nah itu Ya. saya pengen ke arah bagian sana juga, kalau Oke. bisa. Iya. Dan oke, ya thank you banget Tur. Ini mungkin segmen segmen yang agak terakhir kali ya. Aku mau setelah Oh ya. tadi ngomongin tentang risetmu dan sebagainya, aku penasaran dengan komunitas Indonesia yang ada di situ sih. Karena Oh, siap-siap. kayaknya aku nggak tahu ya kalau yang di luar nuclear engineering ya, tapi kayaknya kan bahkan di nuclear engineering aja kan di tempatmu sendiri kan ada beberapa orang kan di situ. Bisa ceritain Hmm. nggak terus mungkin komunitas nuklir yang orang Indonesia atau kayak secara umum komunitas Indonesia di sana itu gimana sih Tur? Oh ya, jadi di sini sekarang yang di nuklir itu ada 6 orang. Kalau di UNIS Wow, ada 6 orang. itu banyak loh itu. Eh, Aku iya sendiri betul. di Makanya Ron, kamu harus menarik ini apa namanya, anak-anak Indo. Kamu ya bilang prof, berusaha sih. Heeh. Heeh. gini. Tapi saya nggak pernah bilang ke prof sih, maksudnya karena kalau saya tipikal prof saya itu suka mengkoleksi, bukan mengkoleksi, istilahnya mengkoleksi. Hmm. Kalau misalnya udah ada satu anak dari negara apa dan dia senang sama anak itu, misalnya dia akan nambah lagi sampai maksimal, memang jumlahnya itu biasanya 4-5 orang. Hmm. Jadi kalau udah segitu biasanya dia nggak nambah lagi, Hmm. dia nunggu dulu lulus gitu loh. Oke. Nah waktu itu zaman saya ditanya, Fatur ada teman nggak gitu.
anak Indo. Habis itu saya bilang, ada sih Prof. Bilang, oh ya udah kasih tahu lah kalau gitu teman-teman kamu yang tertarik coba daftar. Nah itu hendak daftar, kemudian kemudian waktu itu juga ternyata Mas Yanwar dosen kita di UGM, dosen Iya, kita, dosen muda UGM juga tertarik ke Yunis dan sebagainya. Akhirnya banyak tuh anak Indo setelah itu. Mungkin setelah itu karena anak Indo, maksudnya anak-anak nuklir yang kuliah di anak-anak sana nuklir gitu ya. UGM, ya. Anak nuklir UGM atau anak-anak nuklir yang dari Indo, oh udah banyak nih anak Indo di Yunis. Apalagi Makin karena pede. homepage kita itu memang kayak gampang dicari kan, ada foto-foto kita juga di situ dan sebagainya. Oh makin pede mereka daftar. Akhirnya Mas Arief datang, akhirnya Mas Imron datang dan sebagainya, dan keterima semua, alhamdulillah gitu loh. Dan tapi Yunis juga menurut saya semakin anak Indonesia semakin banyak sih. Mungkin makin terdengar ya Yunis juga di Indonesia. Karena setahu saya juga di LPDP mulai ada juga Yunis gitu loh. Sebagai salah satu kampus tujuan, walaupun spesifik untuk energy engineering, maksudnya energy related engineering gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah sih makin banyak anak Indo. Akhirnya kita bikin, ya udah ayo bikin bikin apa namanya? PPI-nya, komunitasnya, karena kita karena kita di gunung susah menjangkau PPI Korea. Kalau mau ke PPI Korea jauh. Iya, bikin komunitas sendiri. Istilahnya kita coba bikin organisasi supaya siapa tahu ada yang anak Indo mau ke Yunis atau misalnya mau daftar Yunis butuh bantuan dan sebagainya, kan bisa langsung ke kita aja. Nggak usah lewat PPI Korea dan sebagainya. Bukan pengen menandingi sebenarnya, tapi karena PPI Korea agak jauh memang. Jadi kadang bahkan PPI Korea nggak tahu kondisi anak di Yunis kayak gimana. Karena saking jauhnya kita. Bahkan kan kalau di Ulsan itu ada 2 kampus, ada Ulsan University. Biasanya yang mewakili Yunis itu ya udah anak Ulsan University aja udah. Oh, dan itu jaraknya jauh antara kalian, antara Unis sama Ulsan University itu? 30 menit, Rod. Wow. Naik bus. Ya iya sih, benar. Juga, gitu. Maksudnya belum pernah ada acara PPI itu di Yunis. Nah, belum ada. Oke. Karena saking jauhnya kampus kita gitu. Dan terpencil kan, jadi ya udahlah, siapa tahu bikin komunitas itu aja dengan tujuan ya ngebantu dan ya udah untuk ngeramein yang di sini juga, bikin acara makan-makan sebagainya. Sekarang tuh ada berapa tuh hitungannya? Anak Indonesia? Iya, total lah. Ada 30-an lebih kayaknya. Oh wow, banyak sih termasuk, itu. Iya, ada postdoc. Soalnya postdoc aja ada 1, 2, 3, 4 kayaknya. Itu yang student dan research staff ya, belum keluarganya. Kalau misalnya mereka udah nikah terus itu bawa istri anak gitu kan, atau bawa suami anak gitu kan. Bisa sampai 50 kayaknya kalau keluarga sama anak itu. Iya. Banyak. Itu. Solid jadi satu PPI sendiri itu. Iya, jadi ya kalau makan-makan rame dan sebagainya. Iya. Kontribusi apa tuh kalau makan-makan biasanya tuh? Kontribusi beli piring apa namanya? Piring plastik. Piring plastik. Kalau aku biasanya beli minum. Beli minum. Handak tuh bagian beli minum handak, soalnya yang paham yang mana certified halal nggak halalnya. Halal nggak halal handak soalnya. Okay. Jadi handak yang tahu yang mana yang halal, yang mana yang enggak. Kalau pengen tahu berarti akunnya apa tuh? Aku lihat di IG ada ya. Yunis.Indonesia kalau nggak salah. Di Instagram. Habis itu kita punya YouTube juga, Yunis.Indonesia juga setahu saya. Oke. Jadi nice. siapa tahu ada anak Indo yang mau daftar di Yunis. Dan ini sih sebenarnya Yunis itu salah satu keuntungan yang paling besar menurut saya adalah beasiswanya itu gede. Stipendinya itu gede. Gimana tuh maksudnya? Relatif terhadap yang mana? Kasih komparasi lah kalau bisa. Relatif misalnya terhadap kampus-kampus di Seoul misalnya. Kampus-kampus di Seoul itu udah biayanya mahal. Stipendinya itu nggak terlalu banyak. Biasanya rata-rata stipend itu untuk mahasiswa itu sebulan itu 600 sampai 800 biasanya kalau di universitas lain. Biasanya ya. Pada umumnya.
Mhm. Tapi sedangkan di Unis itu kita itu master itu paling minimal 900 Oh, dan wow. jarang ada yang dapat 900. Biasanya di atas itu ya? Biasanya di atas itu. Profesornya biasanya ngasih 1 juta atau 1,1 juta Oh, gitu wow. loh. Nice. Nice ya. Untuk master ya. Iya. Sedangkan yang untuk PhD bisa lebih lebih gede lagi. Mhm. Mhm. Nah, itu menurut saya salah satu, kalau kita maksudnya kalau ada bahkan ya kayak anak lulusan universitas aja kalau ngelihat anak Unis ya kasihan kita, maksudnya waduh, mereka mereka udah beristri dan kadang ada yang beristri, habis itu beasiswanya cuman 600, kasihan juga kan melihatnya, bahkan mereka Mhm. makanya banyak part time dan sebagainya gara-gara itu. Sedangkan Mhm. kalau anak Unis nggak part time pun Udah nggak bisa hidup ya? apa-apa, udah Heeh. bisa hidup. Heeh. Belum lagi tinggal di daerah yang tidak Gunung, dikelilingi oleh apapun, jadinya kayak jauh lebih murah biaya hidup ya. betul, jauh lebih murah tapi stresnya lebih tinggi kayaknya karena di situ terkurung gitu loh, kayak kita kayak Dibayar anak. dengan mental berarti. Ya bisa jadi mungkin stresnya lebih tinggi karena apalagi yang malas main keluar kan. Mhm. Nah itu, Mhm. jadi menurut saya Yunis itu salah satu yang ngasih stipend agak mending gitu, biar Oke. hidupnya agak mending. Mhm. Mhm. Oke, Tur, thank you banget nih karena udah berkenan aku ajak ngobrol. Siap, siap bro. Semoga lancar deh semuanya. Kalau misalnya ada apapun collab mungkin dan lain sebagainya, collab riset dan sebagainya, bilang-bilang aja. Nanti mungkin kalau cocok Siap, mungkin siap, bisa bareng gitu kan. Tapi semoga lancar semua studinya dan terima siap, kasih siap. banget. Untuk teman-teman yang mendengarkan, terima kasih karena udah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.